Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Awali tahun ini dengan semangat dan pengharapan yang baru bersama Tuhan. Mintalah selalu setiap hari kepada Tuhan untuk hikmat dan penyertaan-Nya, sehingga Tuhan selalu menuntun setiap perjalanan hidup kita. Selamat tahun baru dan selamat beribadah. Shalom GB Kebon Siri, puji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Karena kita bersuka cita kita boleh masuk ke tahun 2021 di minggu pertama ini. Biarlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu, itu semua karena kasih anugerah-Mu Bapa. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, dan biarlah di tahun yang baru ini Tuhan, kami boleh terus berjalan hanya bersama dengan Engkau. Biarlah Engkau yang tuntun langkah kami melewati tahun ini Tuhan dengan penuh kemenangan. Dan biarlah di tahun ini Tuhan kami boleh melihat mujizat demi mujizat, kemenangan demi kemenangan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami mengucap syukur, dan biarlah hari ini kami boleh menaikkan pujian kami, ucapan syukur kami yang terbaik hanya bagi nama-Mu. Biarlah Engkau disenangkan, Kau yang ditinggikan, Kau yang diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Yes. Kita mau naikkan satu pujian. Denganmu Tuhan. Yes.
Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku sepenuh jiwa.
Terima kasih Roh Kudus. Biarlah terus Tuhan kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau terus Tuhan memegang tangan-Mu. Karena kami gak mau berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau Bapa di dalam hidup kami ya Tuhan. Tuntun kami Bapa. Yes, Jesus. Bila Engkau tak besertaku, yes, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sekali lagi kita katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin kami Tuhan, langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku.
langkah kami Bapa. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari kita ambil waktu sejenak. Bila kita boleh diam di hadirat-Nya, supaya kita boleh peka akan suara Tuhan, sehingga kita boleh berjalan di dalam rencana-Nya. Oh Roh Kudus, tuntun kami Tuhan. Oh Roh Kudus, penuhi kami ya Bapa. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Engkau, berjalan di dalam Roh-Mu Tuhan. Oh, mari bangun roh kita.
Terima kasih Tuhan. Kiaralaba shanda yaralaba 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 yaralaba. Ku rasakan kasih-Mu, dari indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Yes. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, yes Lord, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, yes Lord. Ku rasakan kasih-Mu, dari indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami mengangkat, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami merasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dari indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, yes Lord, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, oh, diam di hadirat-Mu. Haleluya, yes Lord. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh selalu diam di hadirat-Mu. Karena hanya di hadirat-Mu Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu. Hanya di dalam hadirat-Mu kami tenang. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mampu menjalani hari-hari kami. Terus tuntun kami ya Bapa. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi Tuhan. Dan biarlah memasuki tahun yang baru ini ya Bapa, kami boleh berjalan bersama dengan Roh-Mu dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan biarlah hidup kami menjadi hidup yang memiliki integritas Tuhan, karena kami berjalan bersama dengan Engkau. Terus tuntun kami Tuhan, sertai kami ya Bapa. Dan kalau kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, taruhkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh memiliki kepekaan Tuhan, untuk kami boleh mengerti setiap firman-Mu.
dan kami boleh melakukannya Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, tegur kami, tuntun kami Tuhan. Kami hanya mau taat sama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya
Kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom, apa kabar semua? Tuhan baik, haleluya. Sepanjang tahun yang lalu Tuhan sudah memberkati dan memimpin kita tentunya di tengah-tengah situasi yang paling sulit sekalipun. Karena saya percaya, sebagaimana firman bilang, sekalipun aku adalah lembah kelam sekalipun, aku tidak pernah takut bahaya. Ada amin? Saudara, puji Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan tahun baru, selamat tahun baru. Kita masuki tahun yang baru penuh dengan kemenangan. Tahun yang tetap ada bersama dengan Tuhan. Ada amin? Yes. Ketakutan mungkin ada, kekhawatiran mungkin ada, tetapi kita tetap berjalan dengan iman. Saya selalu percaya begini Bapak Ibu, sebelum saya kasih tahu dulu topik yang saya mau sampaikan sesuatu begini. Iman itu tidak berarti tidak ada rasa takut. Iman itu bukan berarti tidak ada rasa khawatir. Saudara, di tengah rasa khawatir, di tengah rasa takut, iman kita tetap jalan. Artinya begini, maksud saya gini. Jangan kita berpikir karena kita punya iman terus kita nggak punya rasa takut, terus kita nggak punya rasa khawatir. Enggak, secara manusia saudara dan saya tetap punya rasa takut, tetap punya rasa khawatir. Tetapi rasa khawatir, rasa takut tidak menghentikan langkahmu. Membuat Anda hidup dalam ketakutan. Membuat Anda dan saya hidup dalam penuh kekhawatiran. Tidak. Iman ini tetap berjalan di tengah kekhawatiran. Tetap percaya di tengah rasa takut. Disitulah kemenangannya. Emang saudara pikir bangsa Israel melewati laut kosong tanpa rasa takut? Melewati padang gurun tanpa rasa khawatir, dikejar-kejar? Oh ada saudara yang dikasihi. Tetapi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun dia dikejar oleh Firaun saudara, rasa takut ada, tapi berjalan dalam iman. Ada amin? Haleluya, saya percaya tahun ini adalah tahun kemenangan. Yes. Nah, untuk itu saya akan mengajarkan satu hal. Bagaimana saudara dan saya mendengar suara Tuhan. Penting loh mendengar suara Tuhan. Sangat penting. Anda bukan cuma sekedar mendengar suara Tuhan waktu di gereja. Tapi dalam pekerjaan, dalam bisnis sehari-hari. Penting loh. Saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Anda percaya itu bukan? Kalau Tuhan itu hidup, berarti sampai sekarang dia masih bicara. Oh iya, lihat saudara, waktu manusia diciptakan oleh Tuhan. Dia ngobrol sama Adam dan Hawa. Satu kali mereka berbuat dosa, Adam menarik diri untuk tidak berani ketemu Tuhan, tapi Tuhan menghampiri, berkomunikasi. Setelah manusia diusir dari Eden, Tuhan mengirim nabi untuk tetap bicara. Lihat saudara, Tuhan masih mau bicara. Cuman kadang-kadang kita nggak punya kemauan untuk dengar, itu yang jadi masalah. Lalu saudara, Tuhan menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus. Untuk apa? Supaya bisa berkomunikasi ada di tengah-tengah manusia. Jadi gini loh, waktu Yesus ada, artinya Tuhan tuh sedang mau bicaranya langsung nyata gitu. Ketika dia mati, bangkit dan naik ke surga. Roh Kudus dicurahkan. Tujuannya apa? Supaya lewat Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, kita pun bisa dengar suara Tuhan. Wow. Menarik, yes. Karena itu saudara yang dikasihi, kemampuan mendengar suara Tuhan bukan cuma terletak pada pendeta. Bukan pada pendeta, bukan hanya kepada para pelayan Tuhan full time now, tapi kepada setiap orang percaya bisa dengar suara Tuhan. Anda bisa dengar suara Tuhan? Yes. Ayo kita masuki tahun 2021 ini dengan penuh kemenangan karena kita bisa mendengar suara Tuhan. Ada satu ayat, Wahyu 3 ayat yang ke-6, firman Tuhan bilang begini, siapa bertelinga, saudara bertelinga? Yes, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi gini, kalau Anda dan saya punya telinga, jangan cuma mendengarkan berita di dunia ini. Jangan cuma mendengarkan isu. Jangan cuma mendengarkan perkataan-perkataan yang dilemparkan atau disampaikan kepada saudara lewat sosial media dan seterusnya. Anda harus punya telinga untuk mendengar apa kata Roh. Roh Kudus bicara,
itu bisa melalui saya waktu saya khotbah seperti begini, bisa melalui Pak Gembala di gereja Anda yang menasehati saudara. Yes, Tuhan bisa bicara. Halo, ada amin? Yes. Nah, seringkali kalau mendengar khotbah, kita tidak mau menangkap pesannya di balik khotbah itu. Saya sering katakan begini, jangan cuma mendengar khotbah, dengarlah pesan yang disampaikan Roh Kudus buat pribadi-pribadi saudara yang mendengar, itu lebih penting. Bukan berarti khotbah tidak penting, tidak. Apa yang saya khotbahkan ini, Anda bukan cuma mendengarkan khotbah saya, Anda mesti tahu pesan Roh buat saudara itu apa. Nah, selama ini barangkali Bapak Ibu, selama masa-masa sebelum pandemi dulu, saudara, kita saking sibuknya nggak punya waktu sama Tuhan, sehingga nggak bisa dengar suara Tuhan. Saya percaya saudara, pandemi yang Tuhan izinkan terjadi supaya saudara tidak ada lagi distancing dengan Tuhan. Walaupun kita punya distancing dengan yang lain, tapi sama Tuhan tidak jaga jarak. Nah, untuk itu Tuhan lagi mengajar kita lewat pandemi ini untuk belajar mendengar suara Tuhan. Nah, tahun ini ayo kita belajar mendengar suara Tuhan lebih lagi. Makanya Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 3, dia berkata begini firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Perhatikan, domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Bapak Ibu, saya pernah saudara membaca sebuah kisah atau sebuah cerita atau sebuah eksperimen. Bagaimana saudara seorang gembala, dia berjalan di depan dombanya, dombanya akan ikut. Dan kalau gembalanya ngomong, dombanya akan dengar. Dipanggil dan sebagainya, dia akan dengar. Tapi yang menarik ketika ada seseorang yang punya bentuk tubuh mirip dengan si gembala. Lalu pakaiannya si gembala dipinjamkan ke orang ini. Tongkatnya gembala dipinjamkan ke orang ini. Sepatunya si gembala dipinjamkan ke orang ini. Lalu orang ini coba mimpin dombanya. Saudara, ketika orang ini bicara, memanggil domba, dombanya tidak gerak. Ini eksperimen. Dan ternyata saudara, ketika dikembalikan lagi ke si gembala, gembala ngomong dia dengar. Domba dikasih perumpamaan oleh Tuhan untuk bisa dengar suara gembala. Artinya gini, kalau seekor domba bisa punya kejelian dan bisa punya kepekaan untuk mendengar, saudara dan saya lebih lagi adalah domba-domba Allah yang bisa mendengar suara Tuhan. Katakan amin. Yes. Saudara, seorang murid itu bisa mendengar suara gurunya, bukan? Begitu bukan, saudara? Yes. Itu sebabnya saudara dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai 3 kalau kita baca saudara, bagaimana saudara murid-murid mendengar suara Tuhan. Ya, saudara, karena itu hari ini saya mau mengajak saudara, yuk kita belajar mendengar suara Tuhan. Bagaimana murid-murid saudara mendapatkan suara Tuhan, mendengar suara Tuhan oleh para rasul setiap hari diajarkan. Makanya ada ayat yang bilang begini, manusia hidup bukan oleh roti saja, tapi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Yang setuju sama saya katakan amin. Siapa yang membutuhkan arahan dari Tuhan? Siapa yang membutuhkan bimbingan dari Tuhan? Hari ini engkau perlu dengar suara Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Semua tidak pasti, semua tidak jelas. Tapi kita butuh Tuhan hari-hari ini. Dengar suaranya yang segar. Itu yang membuat saudara bisa punya kreativitas. Bisa menemukan jalan di tengah-tengah jalan buntu. Jalan keluar di tengah jalan buntu. Karena Anda mendengar suara Tuhan. Katakan amin. Alkitab berkata di dalam Yakobus 1 ayat 19, kita nggak usah buka. Ayat itu bilang cepat untuk mendengar tapi lambat untuk berkata-kata. Cepat untuk belajar bisa dengar. Katakan amin. Nah, mari kita melihat apa saja manfaat mendengar suara Tuhan. Mungkin Anda bertanya begitu. Well, Pastor, apa sih manfaatnya dengar suara Tuhan? Saya banyak melihat hari-hari ini, saudara, yang namanya mendengar suara Tuhan di banyak generasi muda, seolah-olah nggak penting. Kalau Anda baca, saudara, di Alkitab, Paulus menulis bahwa landasan gereja adalah rasul dan nabi. Nabi bicara mendengar suara Tuhan.
Prophetic itu penting menjadi landasan gereja dengan batu penjurunya adalah Yesus tentunya. Saudara yang dikasih Tuhan, itu landasan gereja. Landasan Anda dan saya sebagai orang Kristen. Kalau kita tidak bisa mendengar suara Tuhan, kita akan mendengar suara yang lain pasti. Iya dong, kalau kita nggak mendengar suara Tuhan, kita pasti mendengar suara yang lain. Serius. Nah itu sebabnya saudara kita harus melatih bisa dengar suara Tuhan. Manfaatnya apa? Mari kita lihat. Manfaat yang pertama, Alkitab berkata iman timbul dari apa? Pendengaran. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda terus mendengar firman, bukan mendengar gosip, bukan mendengar berita. Yang ada kalau kita terlalu banyak mendengar berita, yang ada adalah khawatir, takut, cemas, bingung. Betul nggak? Gelisah. Ya, pada akhirnya nggak bisa tidur dan sebagainya. Alkitab mengajar saudara bahwa iman timbul karena pendengaran. Dan pendengaran dari apa? Firman Kristus. Pilihan ada pada saudara dan saya. Seorang Bartimeus, kalau kita baca di Alkitab, kita nggak usah buka. Cerita Bartimeus, saya mau sampaikan sama saudara. Orang ini buta. Orang ini pengemis. Kalau buta dan pengemis, berarti kehidupannya sudah pinggiran, marginal sekali. Bahasa sekarang itu disebut marginal. Ini adalah manusia marginal yang terpinggirkan, saudara. Tapi walaupun dia buta karena telinganya bisa dengar. Dia mau mendengar orang yang lewat di jalan itu karena dia minta-minta di pinggir jalan. Dia dengar orang mau cerita apa di pinggir jalan. Waktu orang lewat. Barangkali orang mulai cerita bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang kena pendarahan. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit gila. Bagaimana Yesus melepaskan orang dari ikatan iblis dan sebagainya. Orang ini dengar Bartimeus. Karena dia dengar muncul pengharapan. Muncul iman bahwa keadaannya bisa berubah. Ini penting. Jadi kalau Anda mendengar khotbah ini, ayo dengarkan serius. Sama ketika Anda beribadah secara fisik pun, dengar serius. Karena ketika Anda mendengar, Anda tidak pernah tahu. Di detik keberapa, di menit keberapa, Tuhan bicara straight kepada saudara. Langsung dengan firman Tuhan ini yang bisa membangkitkan imanmu. Anda nggak pernah tahu. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika itu iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman. Dan kalau ada iman, Anda mampu memindahkan gunung. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada dia. Saya nggak katakan kalau ada iman nggak ada rasa takut. Rasa takut boleh aja tetap ada. Tapi Anda punya iman, ini yang mendorong saudara. Ini yang ngedrive saudara. Yang membuat saudara bisa berjalan karena iman. Bukan dari rasa takut yang membuat Anda ragu-ragu. Yang setuju katakan amin. Yes. Yang kedua, manfaat dari mendengar suara Tuhan adalah berada di pusat kehendak Allah. Berada di pusat kehendak Allah. Roma 8 ayat 14 berkata demikian. Semua orang, coba katakan sama saya semua orang. Yes, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi ayat ini berkata begini, kalau saudara dan saya dipimpin oleh Roh Allah, barulah kita layak disebut anak Allah. Kalau begitu, kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Allah, kita nggak layak disebut anak Allah dong. Yes, ayat itu bilang begitu. Karena siapa yang dipimpin, semua orang yang dipimpin Roh Allah, disebut anak-anak Allah. Kalau kita disebut layak menjadi anak Allah, karena kita dipimpin Roh Allah. Makanya sebagai anak Allah akan tahu kehendak Bapa itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, adakah Anda dan saya belajar untuk dipimpin Roh Kudus? Faktor yang menentukan kemenangan dan keberhasilan saudara di tahun ini, dengar suara Tuhan. Sebelum saya jadi pendeta, saya adalah seorang yang ada di dunia sekuler, di marketplace. Saya bekerja sebagai bankers. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar banyak mendengar suara Tuhan. Yes, saya banyak mendengar suara Tuhan. Contoh, suatu ketika saudara, ketika saya di pagi hari baru masuk kantor, saudara ada staf saya memberikan saya satu map, yaitu isinya perjanjian kredit yang perlu diperpanjang. Karena saya waktu itu merangkap sebagai kepala cabang, sementara saya juga komite kredit di perbankan itu. Di bank itu. Jadi saudara, saya harus melihat. Karena ini adalah review.
perpanjangan. Waktu saya baca, tiba-tiba Roh Kudus meminta saya untuk tutup ngobrol sama orang ini, yaitu sama staf saya yang ada di depan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Lalu kemudian saya tutup, saya ngobrol sebentar sama dia. Lalu sama ngobrol makin lama, staf saya matanya basah dan nangis. Saudara, saya setelah kasih dia tisu terus, akhirnya dia nangis sampai akhirnya saya bilang gini, mau nggak kamu saya doain? Dia bilang, Bapak mau doain saya? Iya. Saya nggak tahu agama dia loh. Jadi saya bilang, sesuai dengan kepercayaan saya. Boleh, dia tanya Bapak apa? Kristen. Oke, saya juga Kristen Pak. Lalu setelah saya doa, selesai. Saya tanya, kenapa kamu nangis? Dia bilang gini, ngomongan Bapak mengingatkan saya. Saya ini orang Kristen, sudah lama nggak ke gereja, meninggalkan Tuhan. Anda akan ada di pusat kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah untuk menolong orang ini. Tanpa disadari saya dipakai oleh Tuhan di saat itu. Bisa katakan amin? Oke. Bagian yang kedua, kalau Anda sudah mengerti bahwa betapa pentingnya mendengar suara Tuhan. Pertanyaan saya adalah, Anda mendengar suara siapa? Itu perlu. Kalau Anda tahu mendengar suara Tuhan, hati-hati. Jangan mendengar suara yang lain selain suara Tuhan. Di dalam Kejadian 3, ayat 9 sampai ayat 11, saya akan bacakan buat saudara ya. Firman Tuhan bilang begini, Kejadian 3 ayat 9 sampai 11. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Artinya, Adam menyembunyikan diri. Tuhan datang menghampiri Adam. Kira-kira Tuhan tahu nggak Adam di mana? Tahu, pasti tahu. Tapi dia tanya, saudara, di mana engkau? Allah mau berkomunikasi sementara manusia jatuh dalam dosa. Jangan berpikir bahwa, aduh saya udah hidup penuh dengan dosa, Tuhan nggak mau ngomong sama saya. Siapa bilang? Ia menjawab ayat ke-10, Adam menjawab begini. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Kenapa dia takut? Karena aku telanjang. Sejak habis dia makan buah yang dilarang oleh Tuhan, dia tahu dianya telanjang. Tadinya dia nggak tahu dia telanjang. Begitu ya? Sebab itu aku bersembunyi. Ayat 11 menarik. Perhatikan ayat 11. Tuhan berkata begini firman-Nya. Siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Coba katakan sama-sama saya. Siapa? Sekali lagi. Siapa yang kasih tahu kamu kalau kamu telanjang? Oke. Nah, kata siapa artinya menunjukkan ada sumber lain di taman ini yang engkau dengar selain aku yang ngomong, kata Tuhan. Ada sumber lain. Nah, ternyata dengan siapa saudara berbicara, dengan siapa Anda terus mendengarkan omongan-omongan akan mempengaruhi saudara. Anda punya kepribadian, Anda punya esensi di dalam hidup saudara, nilai-nilai hidup saudara, prinsip hidup saudara bisa berubah loh. Cara berpikir saudara bisa berubah loh. Karena terlalu banyak mendengarkan sumber yang salah. Halo, ada amin. Siapa yang Anda dengar? Pribadi mana yang Anda dengar? Yang Anda perlu dengar adalah Tuhan itu sendiri. Yang setuju katakan amin. Yes, itu sebabnya saudara, tanpa disadari, kalau Anda terus-menerus mendengarkan orang pesimis, Anda akan jadi pesimis. Iya. Selama masa pandemi Anda terus saja baca berita-berita yang menakutkan tentang virus, Anda akan terus hidup dalam ketakutan. Betul nggak? Oh iya, kalau Anda membaca terus-menerus ramalan ekonomi, prediksi ekonomi yang terus menakutkan, Anda jadi ketakutan. Betul nggak? Ya, dengan siapa Anda bergaul? Makanya Tuhan berkata, jangan ikuti nasihat orang fasik dalam Mazmur pasal 1, bilang begitu. Karena omongan-omongan orang itu akan mempengaruhi saudara. Makanya dia bilang, jangan duduk di antara pencemooh. Karena kamu pasti akan mencemooh. Gitu loh. Saudara, Samuel masih muda. Dititip di Imam Eli. Imam Eli punya 2 anak. Hofni dan Pinehas. Dua-duanya gak benar hidupnya. Masih muda nih si Samuel. Kira-kira Samuel bergaul gak sama 2 anaknya Imam Eli yang gak benar ini? Pasti. Tapi dia tetap mau melatih dirinya untuk mendengar suara Tuhan. Makanya Samuel yang masih muda ini, walaupun belum punya pengalaman untuk mendengar suara Tuhan, dia bisa mendengar suara Tuhan. Domba mendengar suara gembala, bukan
orang asing. Yohanes 10 ayat 5 berkata demikian. Yohanes 10 ayat 5 berkata, setiap orang asing pasti mereka tidak ikuti. Pasti. Malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Saudara, hari ini pertanyaannya, siapa yang Anda dengar? Pilih orang yang Anda akan dengar. Karena pada akhirnya akan menentukan keberadaanmu, pilihanmu, cara berpikirmu, nilai-nilai yang Anda percayai, dan perjalanan hidupmu akan sangat dipengaruhi oleh itu. Saya sangat percaya begini. Ketika Hawa mendengarkan ngomongan ular, bahwa penipuan terjadi. Ya, penipuan terjadi. Bahwa Allah sebenarnya nggak maksud begini dan begitu dan seterusnya. Ketipu nih. Pikirannya ketipu karena dengerinnya bukan Tuhan yang punya ngomongan, yang dia nggak ingat itu. Maka ketika dia makan buah itu, saya personal punya keyakinan, kemungkinan besar ular nggak ada di antara mereka lagi udah. Ular udah nggak tahu di mana, tapi ngomongan ular sudah nempel di sini. Ngomongan ular sudah mempengaruhi dia. Hati-hati loh dengan orang yang Anda ngomong. Hal berikutnya yang perlu Anda ketahui dan Anda perlu sadari kalau Anda mau belajar mendengar suara Tuhan, Anda dengar apa? Anda mendengarkan apa? Yohanes 8 ayat 38 berkata, apa yang kulihat pada Bapa itu yang kukatakan. Demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Saudara, kita perlu mendengar apa yang kita dengar itu penting. Bukan cuma siapa, tapi Anda dengar ngomongan apa? Gosip, berita, atau firman, nasihat, dan sebagainya. Yang kita dengar ini nasihat yang benar apa nasihat fasik? Apa? Isi konten yang kita dengar itu apa? Bukan cuma siapa, tapi apa yang kita dengar itu penting. Isinya juga menentukan. Enggak semua kata-kata yang kelihatan baik, bijak di dunia ini, itu baik. Enggak selamanya. Oh iya. Kalau Anda pernah dengar orang tua ngomong begini menasehati anak perempuannya. Dia bilang begini, kamu jangan bodoh kalau nanti kamu udah besar, udah dewasa, kamu mesti punya simpenan uang sendiri. Kamu punya uang sendiri, suami nggak perlu tahu. Ditanya sama anak perempuan yang masih kecil, kenapa mah? Karena namanya lelaki, belum tahu benar apa enggak. Nanti kalau kamu sudah menikah, kalau dia nggak benar, cerai, kamu punya hidup bisa terpelihara karena ada simpanan. Pernah dengar nggak orang tua ngomong begini? Itu saudara, esensinya nggak benar buat orang percaya loh. Nggak benar. Kenapa? Karena tanpa disadari si orang tua sedang mempersiapkan anak untuk bercerai, persiapan bercerai, bahkan sebelum menikah. Alkitab mengajarkan bukan begitu. Halo, ada amin saudara. Nah, apa yang Anda dengar itu penting. Waspada dengan apa yang Anda dengar. Di bagian terakhir, bagaimana caranya kita mendengar suara Tuhan? Gampang. Yang pertama, mungkin Anda bilang, saya nggak bisa dengar suara Tuhan seperti pastor tuh. Oke, nggak bisa dengar suara seperti yang saya dengar. Atau yang lain nggak bisa dengar langsung, oke. Tapi Anda bisa dengar khotbah kan? Anda bisa dengar nasihat kan? Khotbah yang saya bicara Anda bisa dengar dong. Khotbah yang Anda dengar di setiap hari Minggu bisa dong. Oh iya, Anda bisa mendengar nasihat dong dari para pemimpin dong. Nah itu pun Tuhan bisa pakai untuk bisa menasihati saudara. Dengarkan nasihat, dengarkan khotbah dari pemimpin yang hidup di dalam Tuhan. Takut akan Tuhan. Nggak semua orang, tapi pemimpin yang mengarahkan saudara ke dalam jalan Tuhan. Katakan amin. Karena khotbah pun bisa menjadi suara Tuhan. Pengajaran, nasihat pun bisa menjadi nasihat dari Tuhan buat saudara. Makanya Paulus pernah berani ngomong begini. Aku katakan, walaupun ini bukan dari Tuhan. Dia ngomong begitu loh. Demi dari aku sendiri. Tapi masuk di Alkitab dicatat tentang pernikahan. Anda bisa lihat. Artinya apa? Perkataan Paulus adalah perkataan yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Perkataan yang keluar dari nasihat dia. Tapi itulah inspirasi dari Roh Kudus, pewahyuan dari Tuhan. Dicatat di Alkitab. Yang kedua, bagaimana saudara bisa mendengar suara Tuhan? Anda harus punya frekuensi yang sama dengan Tuhan. Bahasa saya begitu. Anda kalau mau mendengar radio FM, Anda punya radio di rumah, alatnya harus sama FM. Kalau Anda puternya di AM, nggak bakalan nyambung. Apa yang saya maksud dengan frekuensi? Gini, frekuensi yang sama akan membuat saudara bisa mendengar suara itu. Artinya gini, Allah itu roh. Setuju nggak Allah itu roh? Yes, Allah itu roh. Makanya kita bilang barang siapa yang menyembah dia, menyembah dalam roh dan
Kebenaran. Ya, dia itu roh. Bagaimana saudara bisa mendengar Allah yang ada roh kalau kita hidup dalam daging? Pertanyaan saya, apakah roh kita tetap hidup bisa connect dengan Tuhan? Makanya kalau ada doa, kalau ada penyembahan, diajak di gereja, ikut. Yang setuju sama saya katakan amin. Yes. Saudara, kalau Anda pelajaran tentang doa, diajar tentang doa, diajak nyembah, ikut. Karena itu adalah latihan untuk menjaga Anda punya frekuensi sama dengan Tuhan. Katakan amin. Ingat loh, ada ayat Matius 4 ayat 4 berkata, manusia hidup bukan oleh roti saja, tapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, bagaimana Anda bisa mendengar suara Tuhan kalau frekuensinya lain? Artinya apa? Condong hatimu ke Tuhan atau enggak? Itu juga penting. Kerohanian saudara tidak hanya ditentukan oleh doa, baca Alkitab, perenungan firman, menyembah, memuji Tuhan. Walaupun itu penting dan itu harus. Tapi hatimu condong kemana? Kalau hatimu condongnya enggak ke Tuhan, hatimu condong yang ke lain seperti Demas Alkitab bilang, yang selama ini ikutin Paulus, akhirnya meninggalkan Paulus. Karena mencintai dunia, hatinya condong pada dunia. Kalau orang yang hatinya udah bukan lagi condong ke Tuhan, tapi kecondong yang ke lain, percaya sama saya, nggak ada kemampuan untuk dengar suara Tuhan. Nggak ada. Hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu yang mendengarkan pesan ini. Hatimu Anda harus condongkan ke Tuhan. Yang mencondongkan hati adalah kita sendiri. Loh, Anda bisa dengerin khotbah ini sambil ngeteks dan Anda nggak denger, bisa. Sambil makan, sambil santai. Bukan nggak boleh makan, bukan nggak boleh ngeteksnya, bukan. Tapi Anda bisa alih fokus. Nah, kalau sudah kayak begini Bapak Ibu, Anda punya hati jadi nggak condong lagi ke firman. Kan begitu. Condongkan hatimu kepada firman, condongkan hatimu kepada Tuhan. Saya percaya, frekuensimu akan selaras dengan Tuhan. Gampang untuk dengar suara Tuhan. Yang ketiga, kalau berdoa sama Tuhan, jangan monolog, tapi dialog. Saya ulangi, kalau berdoa sama Tuhan, jangan monolog, tapi dialog. Artinya gini, jangan dari kita cuman kasih daftar list permohonan kayak list belanjaan. Tuhan, jagai anakku. Tuhan, aku mau ini. Tuhan, aku lagi masalah ini. Tuhan, tolong ini dong. Ini. Terus dalam nama Yesus, amin. Itu namanya monolog, kita hanya mengupload dari hati kita ke Tuhan. Kapan downloadnya? Anda perlu ngedownload hati Tuhan. Anda perlu ngedownload apa yang ada di pikiran Tuhan. Anda harus mendownload apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan melulu keinginan kita lalu Tuhan menyetujui apa yang menjadi keinginan hati kita. Nah. Tapi Tuhan mau tahu hati Tuhan. Jadi jangan monolog, dialog. Artinya gini, waktu nyembah, waktu doa, kasih kesempatan Tuhan bicara. Kadang-kadang Anda diam, fokus ke Tuhan. Itu yang saya lakukan dengan gitar saya kalau saya nyembah. Saya nyanyi, saya nyembah, lalu saya diam sebentar. Dengar, Tuhan bisa bicara di hatimu. Nah, ketika Anda dengar itu, ada bagusnya kalau saya punya pengalaman, saya punya catatan. Saya tulis apa yang Tuhan ngomong. Nah, ketika saya tulis, nanti ketika waktunya saya membaca Alkitab, itu saya lihat lagi, saya renungkan yang Tuhan bicara. Saya cari ayatnya, saya renungkan. Apa yang Tuhan mau dari ngomongan itu. Saya percaya tahun ini menjadi tahun kemenangan kalau Anda belajar mendengar suara Tuhan. Ada amin? Susah nggak dengar suara Tuhan? Enggak. Cuman 3 tadi saya berkata. Kalau Anda bisa dengar khotbah, dengar nasihat dari seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidangmu terutama, dengarkan baik-baik. Orang tuamu kalau Anda sebagai anak, dengerin baik-baik. Orang tua juga seringkali memberi nasihat, kalau apalagi orang tua yang takut Tuhan, cinta Tuhan. Oh iya. Suatu ketika anak saya, yang kedua waktu dia kuliah di Amerika, dia sebenarnya lagi asik kerja, saudara. Saya suruh dia pulang. Di akhir tahun 2019. Saya bilang, kamu pulang. Dia bilang, nanti. Saya bilang, no. Terus akhirnya dia ngomong begini. Aku nih kepengen yakin dulu suara Tuhan yang mana. Gitu loh dia ngomong. Saya cuma bilang gini, ayahmu adalah pendeta. Ayahmu adalah hamba Tuhan, gembala sidang. Your father is a pastor, saya bilang.
Dengarkan baik-baik. Aku ini udah sering dengar suara Tuhan. Pulang kamu. Dia masih bergumul, saudara, bergumul. Sampai akhirnya bulan Januari 2020 dia pulang. Apa yang terjadi setelah itu? Virus hit dunia. Bayangkan apa yang terjadi kalau dia di awal-awal dia masih di Amerika. It's not easy. Dan cari kerjaan setengah mati waktu itu. Tapi dia pulang, dia dengan mudah bisa mendapatkan pekerjaan. Dengar nasihat, dengar khotbah dari pendetamu. Yang kedua, berada dalam frekuensi yang sama. Bangun kerohanianmu, bangun kecondongan hatimu yang benar sama Tuhan. Dan yang ketiga, kalau berdoa, dialog, jangan monolog. Saya percaya Tuhan akan bicara sama saudara. Engkau akan lihat tahun ini beda. Di tengah pandemi, di tengah situasi, di tengah keadaan yang tidak jelas. Anda tetap berjalan karena dengar suara Tuhan. Elia, di masa kekeringan, dia dengar suara Tuhan. Anda bisa melihat banyak contoh di Alkitab. Hidup saya bisa sampai hari ini. Karena saya banyak belajar mendengar suara Tuhan. Saudara, apa yang saya alami dengan Anda yang alami mungkin beda. Caranya Tuhan melatih saudara beda. Tapi prinsipnya yang saya jelaskan sama saudara adalah sama. Bangun hidup yang mendengar suara Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kembali kami diingatkan. Masuk tahun ini kami hidup di dalam kemenangan karena kami mendengar suara-Mu. Manusia hidup bukan oleh roti saja, tapi oleh setiap kebenaran firman yang keluar daripada mulut-Mu. Tuhan berkati umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Biar Tuhan dia belajar mendengar suara-Mu. Tiap hari di pekerjaan, di tempat bisnis mereka, di rumah mereka, di dalam pelayanan, dimanapun mereka berada. Engkau berbicara karena Engkau Maha Hadir, Engkau terus berbicara kepada umat-Mu. Terpuji nama-Mu biar umat-Mu berkemenangan di tahun ini. In Jesus' name. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. God bless you. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam kul menyembah via Zoom yang akan diadakan setiap hari Senin dan Jumat pukul 5 pagi dan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau di Play Store. Untuk ibadah online minggu depan, hari Minggu 10 Januari 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Levi Supit. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom. Jangan mengasihi dunia. Dunia ini sedang senyap dengan segala keinginannya. Seri kelima. Hari Rabu 6 Januari 2021 bersama Pastor Aruna Wiryo Lukito dan Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kini, Anda dapat memberikan persembahan umum, syukur, perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan, scan QR Code yang tertera di layar, masukkan nominal yang diinginkan, klik OK atau lanjutkan atau confirm dan lakukan konfirmasi pembayaran. Selamat, Anda telah berhasil melakukan proses transfer via QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, serta bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini.
Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat, kita siapkan hati untuk berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu untuk hidup kami Tuhan sepanjang minggu ini, sehingga kami boleh dipertemukan kembali dalam ibadah online GBI Kebon Siri. Terima kasih Tuhan atas isi hati-Mu yang telah disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu ini Tuhan, kiranya Kau memberkati keluarganya, Kau memberkati pelayanannya, dan segenap usaha yang dilakukan oleh hamba-Mu ini. Kami berdoa untuk Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo, dan keempat wakil Gembala. Gembala Rayon, Gembala Cabang GBI Kebon Siri, senantiasa Engkau melindungi mereka ya Tuhan dan mengurapi mereka. Kami berdoa untuk segenap jemaat GBI Kebon Siri dan semua orang yang menyaksikan ibadah online pada hari ini. Engkau mengurapi, Engkau melindungi Tuhan, apa yang menjadi usahanya Engkau buat berhasil, dan Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Dan juga Engkau jauhkan daripada sakit penyakit ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami ya Tuhan, mulai dari pemerintahan tertinggi, pada presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, hingga kepala desa ya Tuhan. Kiranya takut akan Tuhan turun atas mereka dalam menjalankan pemerintahan ini ya Bapak. Kami juga berdoa agar kondisi Indonesia bisa dipulihkan, bisa kembali bangkit lagi Tuhan dari segi ekonomi dan juga dari pandemi ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk generasi Yeremia, generasi anak-anak muda, kiranya bisa menjadi garam dan terang bagi generasi ini. Tuhan, terima kasih untuk doa-doa yang telah kami panjatkan, dan kami siap untuk menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari siapkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Anda mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Jemaat yang sudah terima berkat Tuhan, katakan amin. How great